Dari sini kemudian tulisan Philip Hurihiti terbukti bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Itu. Islam terutama kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoek Horgrove yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company. Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Jadi sejak zaman Hindia Belanda, agama yang diakui di Indonesia memang harus agama internasional. Jadi kalau agama lokal itu gak boleh sama pemerintah kolonial Belanda. Dan pikiran Belanda itu adalah bahwa ada orang Indonesia lokal yang beragama Islam dan ada penjajah mereka yang beragama Kristen. Nah, itu harus tertata administrasinya karena Belanda juga berkepentingan untuk misalkan nanti pecah belah ya gitu ya, untuk mengadu domba ya, atau misalkan untuk menciptakan politik-politik yang semacam itu seperti yang di Aceh gitu ya, kan pecah belah Tengku dengan Teuku dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang lain menikah misalkan dari kelompok ajaran agama lokal misalkan, itu masuknya ke dalam catatannya Islam. Kalau lokal, kalau pribumi lokal gitu misalkan Islam. Begitu. Maka sebenarnya banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang Islam tapi sebenarnya Islam nominal saja gitu. Nah, kejadian yang lain lagi gitu, yaitu setelah tahun 65 di Indonesia itu kan ada pembantaian besar-besaran. Saya mohon maaf ya, ada sekitar 1 juta orang yang meninggal dunia akibat dianggap sebagai komunis atau dianggap sebagai orang-orang ateis. Kan komunis sama dengan ateis gitu, pikiran zaman dulu gitu ya. Nah, maka orang-orang yang penghayat kepercayaan di Indonesia itu banyak yang kemudian buru-buru masuk ke dalam ajaran agama gitu. Itu sebenarnya tidak secara tradisional mereka seperti itu, tetapi awalnya mereka itu adalah abangan atau mereka penghayat kepercayaan lokal, tetapi karena khawatir dan takut dan memang diancam kalau misalkan agamanya tidak sesuai dengan ajaran agama internasional, maka sama dengan komunis, sama dengan ateis, maka dia harus dibantai juga. Begitu khususnya. Jadi proporsi agama di Indonesia yaitu misalkan Islam 87%, kemudian yang Kristen itu 6 atau 7%, kemudian yang Katolik 3%, Hindu 1, sekian persen, Buddha 0, sekian persen dan sebagainya, itu sebenarnya berasal dari kekuatan-kekuatan politik yang represif di Indonesia gitu.